Halo pemirsa, kabar terbaru dari permasalahan Ruben dengan Sarwenda, di mana Ruben sudah mengajukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan. Masalah ini akan berproses di pengadilan, siapa nanti yang lebih berhak untuk mendampingi anaknya untuk mendapatkan hak asuh anak. Ruben mengajukan gugatan hak asuh anak tentunya sudah memiliki bukti-bukti yang kuat terkait dari kekurangan, kesalahan Sarwenda dan lain sebagainya. Nah, bisakah Sarwenda nanti mengatasi dari bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh Ruben? Nah, mari kita prediksi di sini ya. Bisakah Sarwenda melemahkan bukti-bukti yang sudah disodorkan Ruben ke persidangan nanti terkait dari kesalahannya, kelemahannya? River, sungai, movement. Movement ini pergerakan atau movement ini berusaha untuk melakukan sesuatu agar masalah ini bisa ada titik terang ya. Ada movement ini bergerakan ke arah yang seperti yang diharapkan. Jadi Sarwenda nanti berusaha untuk menampis bukti-bukti yang sudah diberikan oleh Ruben dengan melakukan pembelaan-pembelaan dengan harapan keputusan hakim bisa berada di pihaknya. Jadi Sarwenda ini berusaha dengan gigih untuk bisa melemahkan atau menolak bukti-bukti yang sudah diberikan Ruben ini di persidangan dengan alasan-alasan yang bisa memihak dirinya, yang bisa memulihkan nama baiknya atau yang bisa menguatkan kedudukannya. Jadi Sarwenda dan timnya berusaha untuk itu. Selanjutnya, berhasilkah di sini Sarwenda meyakinkan Bapak Hakim? Berhasilkah? Ada emergensi. Jadi apa yang dikatakan oleh timnya Sarwenda nanti tidak serta-merta diterima begitu saja. Karena di sini ada kondisi darurat. Ya, kondisi darurat. Jadi dari kedudukan Sarwenda, posisi Sarwenda di sini juga kurang bagus. Apalagi dia sebagai yang digugat oleh Ruben. Jadi Ruben ini memiliki bukti-bukti yang dirasa kuat, makanya dia berani menggugat. Dan posisi Sarwenda di sini bisa dibilang juga kurang bagus ya. Kemudian teman-teman, dari pemberitaan kan kabarnya Sarwenda memiliki kartu kunci atau memiliki bukti-bukti terkait dari kesalahan Ruben saat berumah tangga dulu. Nah, apakah bukti-bukti tersebut yang pada akhirnya bisa melemahkan dari posisi Ruben di dalam persidangan? Ada simbol santuari. Santuari ini simbolnya seorang laki-laki menulis di sebuah gua. Kemudian di sini ada tulisan santuari. Santuari itu perlindungan atau suaka. Jadi di sini dengan adanya Sarwenda mengeluarkan bukti-bukti tersebut, nah tentunya hal ini membuat Ruben harus bisa melindungi dirinya dari serangan Sarwenda dengan bukti-bukti yang bisa menampik dari buktinya Sarwenda ini. Nah, di sini bisa dibilang posisi Ruben juga kurang bagus di sini, ya. Jadi dari Ruben memiliki kartu asnya Sarwenda, sehingga Sarwenda posisinya emergensi, gawat darurat ini, posisi yang kurang bagus. Dari Sarwenda juga memiliki bukti dari masa lalu Ruben yang membuat Ruben merasa nggak enak di sini, harus berlindung pada hal-hal yang bisa menutupi rahasia itu atau bisa menetralisir dari serangan Sarwenda tersebut. Intinya Ruben berusaha untuk menampis dari bukti-bukti yang sudah diserahkan oleh Sarwenda. Ya.
Berhasilkah Ruben di sini? Berhasilkah Ruben menampis serangan Sarwenda? Saman. Nah, Saman ini simbol Asian Healing Wisdom. Seorang pasien yang harus disembuhkan dengan cara tradisional. Ini ada kaitannya, mungkin ada kaitannya dengan isu-isu yang beredar bahwa Sarwenda sudah melakukan ini, itu, dan lain sebagainya, untuk mengaburkan dari masalah-masalah yang ada kaitannya dengan Ruben di masa lalunya. Santuari itu suaka, memohon perlindungan, ya, dari apa yang sudah dia lakukan di tempo hari. Kemudian bisakah dia melindungi dirinya? Ternyata yang muncul adalah Saman. Simbolnya begini, kayak orang India gitu, Indian ya, kayak orang Indian di masa lalu. Dan di sini ada tulisan Asian Healing Wisdom. Jadi penyembuhan dengan cara tradisional. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, gosip-gosip yang marak saat ini, yang Sarwenda katanya pesugihan, yang Sarwenda katanya mendukunkan dan lain sebagainya, memang itu ada kaitannya dengan berita-berita untuk mengaburkan dari situasi kondisi yang sebenarnya. Jadi ada upaya untuk menyudutkan Sarwenda di sini. Kemudian dari emergensinya Sarwenda ini, ya. Nah, Sarwenda juga punya posisi yang kurang bagus karena Ruben punya bukti-bukti terkait dari kelemahan-kelemahan Sarwenda. Apakah Sarwenda ini bisa menepisnya? Apakah bisa menepisnya dari bukti-bukti yang sudah disodorkan oleh Ruben? Effortless waterfall. Simbolnya air terjun. Effortless itu kemudahan. Jadi bisa dibilang bukti-bukti yang sudah disodorkan oleh Ruben itu dari pihak Sarwenda ada kemudahan untuk membuktikan bahwa hal ini seperti ini, hal ini seperti ini, untuk menepis dari serangan dari pihak Ruben, ya. Jadi Sarwenda dengan mudahnya memberikan keterangan-keterangan yang bisa untuk menetralisir atau melemahkan dari bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh Ruben. Jadi kalau dilihat dari sini teman-teman, masih ada posisi yang lebih bagus buat Sarwenda di sini. Ya, sekalipun posisi Sarwenda ini sebagai tergugat kan, karena saat ini kan hak asuh anak sepertinya belum hak asuh anak ya. Anak dua ini sudah diasuh oleh Sarwenda. Dan Ruben berkeinginan untuk menggugat agar memiliki hak asuh anak yang bisa dimilikinya. Jadi kedua anak ini atau ketiganya anak ini harapan Ruben bisa diasuhnya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Bukti-bukti yang sudah diserahkan Ruben nanti bisa ditepis dengan mudahnya oleh pihak Sarwenda. Saya ngomong sesuai dengan kartunya loh ya. Kalian bisa ngartikan sendiri. Movement ini tadi apa? Ketika Ruben memberikan bukti-bukti, pihak Sarwenda berusaha menunjukkan bukti-bukti juga yang bisa menepis dari buktinya Ruben itu. Tapi ternyata pihak Sarwenda juga ada posisi emergensi. Karena pihak Sarwenda adalah bisa dibilang pihak yang tergugat di sini. Dan ternyata dengan semangatnya Sarwenda dengan memiliki bukti-bukti, pada akhirnya pihak Sarwenda bisa dengan mudahnya menepis dari serangan pihak Ruben dari bukti-bukti yang diajukan. Terus dari pihaknya Ruben ini, Sarwenda memiliki bukti-bukti yang bisa menjatuhkan nama baik Ruben, dan bukti itu katanya akan dibuka di persidangan. Ternyata buktinya itu ada simbol
santuari. Nah, simbol santuari ini simbol dari Ruben yang meminta perlindungan. Kenapa minta perlindungan? Ya ada kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan di masa-masa lalu. Ini ya, minta perlindungan dan ada kaitannya dengan Saman. Ada kaitannya dengan Saman di sini, minta perlindungannya ada kaitannya dengan Saman. Nah, kemudian teman-teman, kita gali lagi melalui kartunya Ruben santuari ini. Santuari ini sedalam manakah masalahnya untuk santuari ini? Sedalam apakah masalahnya Ruben ini yang sudah menjadikan kartu as dari pihak Sarwenda ini? Masalahnya sedalam apakah? Raja koin. Raja koin ada kaitannya dengan koin, di mana Ruben kan sudah berjanji di depan notaris, berjanji dengan sukarela tidak ada paksaan untuk menafkahi anaknya sebesar 200 JT setiap bulan. Nah sayangnya karena Ruben merasa dipersulit bertemu dengan anaknya, pada akhirnya dia menghentikan nafkah untuk anaknya. Ini kurang bagus. Kelemahannya Ruben di sini, ini fatal kesalahannya. Anak ya tetap anak, butuh makan, butuh biaya dan lain sebagainya. Kalau memang keberatan memberi nafkah 200 JT, ya harus melakukan pembetulan kembali di hadapan notaris. Perjanjiannya dengan Sarwenda dibuka kembali, dibenarkan kembali di depan notaris. Harusnya kan begitu. Nah, di sini kesalahan Ruben fatal karena tidak menafkahi anaknya, padahal sudah ada kepastian hukum yang sudah ditandatangani olehnya. Nah, kemudian santuari ini perbuatan Ruben yang seperti apakah? Raja tongkat, soal tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini juga ada kaitannya dengan nafkah tadi ya. Kemudian 5 koin. 5 koin lagi-lagi soal uang. Nah, simbol dari 5 koin ini juga simbol dari sebuah penderitaan karena masalah keuangan. Yang bisa diartikan dengan adanya tidak tanggung jawabnya Ruben memberi nafkah pada anak-anaknya. Jadi anaknya ini juga harus hidup kan, juga harus ada aktivitas kan. Makanya Sarwenda menalangi dulu uangnya sampai hari ini mungkin ya, karena belum ada berita kalau Ruben sudah menafkahi lagi. Jadi bisa dibilang jalan 7 bulan Sarwenda lah yang menalangi ini. Jadi bisa dibilang kesalahan Ruben fatal loh. Karena Ruben sendiri yang sudah berjanji di hadapan notaris sanggup membiayai 200 JT itu, tapi pada akhirnya dilanggar juga, dan itu dinyatakan sebagai Ruben kurang bertanggung jawab di sini. Dan ini akan membuat kepercayaan dari para hakim kepada Ruben agak kurang gimana gitu jadinya. Lalu masalah ini aja kamu sudah menelantarkan anakmu dengan tidak memberi nafkah. Apalagi kalau nanti anakmu ikut bersamamu. Itu juga menjadi bahan pemikiran para yang mulia hakim. Ya. Jadi yang namanya keputusan itu memang harus hati-hati. Ruben ini orangnya kurang pikir panjang. Kenapa dia dulu dengan kerela hatinya mau-mau saja dengan uang belanja yang 200 JT itu tanpa ada paksaan dari Sarwenda, dia sukarela dan lain sebagainya. Pada akhirnya uang 200 JT itu menjadi bumerang di dalam masalahnya saat ini. Karena misalnya kalau Sarwenda menghalangi Ruben bertemu anaknya, ya harus mempersalahkan menghalangi ini, bukan harus menggantikan nafkahnya. Ini yang membuat Ruben menjadi salah fatal di sini. Kemudian sedalam apa lagi kah kesalahan Ruben ini sehingga dia meminta perlindungan? The Hermit, pencerahan. Jadi The Hermit ini
ada masalah yang terjadi dalam hidupnya, kemudian dia meninggalkan begitu saja. Nah, imbasnya ke anak-anak juga kan. Satu kartu lagi, perencanaan jangka panjang. Jadi bisa dibilang perencanaan jangka panjang ini dampak dari Ruben tidak menafkahi anak-anaknya selama itu, beberapa bulan itu, pada akhirnya juga akan menjadi bahan pertimbangan dari Yang Mulia Hakim. Apakah anak ini layak ikut Ruben atau tidak? Ini yang jadi bahan pertimbangan fatal, ya, karena Ruben sudah tidak menafkahi anaknya selama 6 bulan. Kalau sampai sekarang selama 7 bulan. Ya. Kalau dari pergaulannya bagaimana? Kan konon kabarnya begini begitu. Apakah dari pergaulan Ruben ini juga akan menjadi bahan perenungan oleh Yang Mulia Hakim? 2 cangkir, pasti itu. Pasti apapun yang melatar belakangi kehidupan seseorang, karena layak dan tidaknya seseorang itu mengasuh anak pasti juga akan dilihat kondisinya, psikologisnya, dan lain sebagainya. Ya, makanya di sini apa yang sudah dilakukan Ruben dalam hidupnya, baik dalam pergaulannya dan lain sebagainya, juga akan menjadikan bahan pertimbangan oleh Yang Mulia Hakim. Selanjutnya, karena itu demi kenyamanan anak-anak mereka, ya, ada simbol 10 cangkir. Jadi teman-teman, Ruben ini melakukan kesalahan fatal yang salah satunya adalah tidak menafkahi anak-anaknya dengan alasan bahwa Sarwenda mempersulit dia bertemu dengan anaknya. Ya, yang namanya masalah, ya, tentunya Ruben juga punya bukti dan alasan tertentu kenapa dia sampai berkata dia dipersulit bertemu anak-anak. Selanjutnya teman-teman, dari Sarwenda, di mana Ruben kan juga memiliki bukti-bukti. Apakah bukti-bukti Ruben, misalnya salah satunya dia merasa dipersulit dengan anaknya, itu bisa dibilang akan, atau di mata hakim ini buktinya sangat kuat atau lemahkah? Ruben merasa dipersulit dengan anaknya. Di mata persidangan nanti, apakah bukti-buktinya terkait itu kuat di mata persidangan? Halaman cangkir. Halaman cangkir ini artinya tidak dipersulit. Ya, tidak dipersulit. Halaman ini ibaratnya apa ya? Peristiwa-peristiwa yang dulu hingga saat ini dirangkum jadi satu, yang pada akhirnya disimpulkan bahwa Ruben tidak ada kesulitan untuk bertemu anak. Makanya dilambangkan cangkir. Cangkir itu lambang kasih sayang, lambang perasaan. Jadi dari buktinya Ruben yang merasa dipersulit itu, ternyata di hadapan persidangan nanti bisa dikatakan lemah. Dan ini ada kaitannya dengan Everless ini tadi. Jadi pihak Sarwenda bisa menangkal dari bukti-bukti yang sudah disodorkan dari pihaknya Ruben. Tapi teman-teman, disclaimer ya, ini versi tarotnya loh ya. Tarot ini bisa berubah sewaktu-waktu ketika pihak Ruben gigih mencari bukti-bukti yang lainnya yang bisa menguatkan. Jadi bukti-bukti yang ada di persidangan kali ini yang masuk dalam energinya saat ini. Ya, jika Ruben memiliki bukti susulan, ya tentunya prediksi ini nanti harus dibenahi lagi. Nah, keputusan hakim nanti seperti apakah? Apakah hakim nanti akan berpihak kemana keputusannya? Maksudnya bukan berpihak ya. Jadi keputusan hakim ini sesuai bukti-bukti yang ada. Apakah anak-anak akan tetap diasuh oleh Sarwenda, 2 anak ini? Apakah Thalia dan Tania akan tetap diasuh oleh Sarwenda? 7 pedang. Ada perencanaan tersembunyi yang akan dilakukan Ruben ini untuk bisa
keputusan hakim ini bisa lebih berpihak kepadanya. The Emperor ini keputusan hakim yang tidak bisa diganggu gugat. Berpihak kemana? Memberikan hak asuh anaknya, ya. Semangat. Satu kartu lagi. 8 pedang. 8 tongkat. 8 tongkat itu gerakan yang akan dilakukan atau keputusan yang akan diberikan oleh pengadilan. Jadi di sini dari kartunya Sarwenda ini bisa dibilang 75% nanti posisi dari keputusan Yang Mulia Hakim lebih memberikan pengasuhan dua anak ini kepada Sarwenda. Ini sesuai dengan prediksi saya yang dulu loh ya, terkait perebutan hak asuh anak. Ternyata anak lebih nyaman pada Sarwenda. Ya, kemudian kartunya Ruben bagaimana? Apakah Ruben nanti juga berhasil mendapatkan hak asuh anaknya? Saya rasa berhasil karena Onyo akan mendapat pengasuhan dari ayahnya. Tapi Onyo ini sudah dewasa, sudah bisa memilih keputusannya sendiri, sudah bisa hidup sendiri sebenarnya. Kartunya Ruben, apakah keputusan hakim akan berpihak kepada Ruben? 5 pedang. 5 pedang ini simbol dari situasi yang kurang bagus untuk Ruben. Pertimbangan-pertimbangan para hakim yang katakanlah bukti-bukti yang disodorkan oleh Ruben mungkin dirasa kurang kuat dan lain sebagainya, atau bisa juga pertimbangan karena kenyamanan kedua anak ini lebih dekat kepada ibunya, bisa jadi seperti itu. Simbol dari Sarwenda, Ibu Ratu Tongkat, di mana bisa dibilang Sarwenda ini juga dinilai sudah bertanggung jawab kepada anaknya. 3 tongkat. 3 tongkat ini, nah ini ada kaitannya juga seperti yang diprediksi saya dulu, bahwa pengasuhan dua anak ini tetap akan di tangan Sarwenda, tapi ada pihak ketiga yang akan mengatur sepertinya jadwalnya dan lain sebagainya, agar Ruben juga ada keleluasaan untuk mengasuh anaknya atau bertemu dengan anaknya. Seperti pembagian waktu ya. Perencanaan keuangan juga ini akan diatur terkait dari nafkah anak-anaknya. Bisa jadi nafkahnya mungkin tidak 200 juta lagi, bisa jadi dikurangi karena mungkin 200 juta ini dalam kondisi ekonomi Ruben yang seperti ini mungkin keberatan. Nah, makanya ada perbaikan terkait pembiayaan nafkah untuk anak-anaknya. 5 cangkir, kegalauan, kesendirian. Jadi untuk Ruben ini sepertinya, karena di sini kan masih prediksi ya teman-teman, saya juga manusia biasa, jangan menuntut prediksi saya sempurna. Bisa nyerempet sedikit, bisa nyerempet banyak, atau juga bisa nggak tembus, itu bisa saja terjadi. Nah kalau dari kartunya sini, di ini hak asuh anak Thalia dan Tania lebih ke Sarwenda. Karena Yang Mulia Hakim berpikir bahwa Sarwenda ini ibu yang bertanggung jawab. Tapi yang namanya ibu juga manusia biasa, pasti ada kekurangannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan di sini nanti akan diatur kembali terkait nafkah anak-anaknya. Juga kesepakatan bertemu dengan anak-anaknya caranya gimana. Jadi di sini lebih mengarah dua anak nanti diasuh oleh Sarwenda. Tapi dengan aturan-aturan yang lebih ditegaskan, dikuatkan lagi. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, dua orang ini, Sarwenda dengan Ruben ini,
Kalau Sarwenda itu egonya keras, egonya kuat, sedangkan Ruben ini orangnya merasa kuasa. Jadi dua orang ini bisa dibilang sama-sama keras kepala, sama-sama merasa saya yang paling berhak dan lain sebagainya. Dan disinilah terjadi keributan yang pada akhirnya anak, lagi-lagi anak yang dikorbankan, dirugikan. Padahal ini masalah rumah tangga yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara tertutup, tidak buka-bukaan di media sosial, tidak menggiring-giring opini publik, menjatuhkan satu sama lain, juga tidak mematikan rezeki orang lain. Tapi masalah ini semakin kemana-kemana karena ada busernya juga. Nah, disinilah alangkah baiknya kedua orang ini bisa meleremkan egonya. Untuk apa sih rame-rame berantem? Kalau saya anak, untuk apa? Coba, anaknya yang akan menderita, anaknya yang akan terpuruk kejiwaannya karena melihat orang tua yang seperti itu. Dan untuk Ruben, terkait dari uang 200 juta itu harusnya bisa diselesaikan dengan cara baik loh ya, tidak harus membuka aib dan lain sebagainya. Dan untuk Sarwenda juga harus bisa menempatkan posisi Ruben sebagaimana sosok ayah buat anak-anaknya. Ya, kamu bisa memiliki kekasih yang baru, tapi kamu tidak bisa menggantikan sosok ayah anak-anakmu pada orang lain. Demikian juga Ruben bisa menikah dengan orang lain, tapi sosokmu sebagai ibu anak-anak juga tidak akan bisa tergantikan orang lain. Jadi kedua orang ini juga harus sadar diri lah. Jangan rame-rame di media sosial, demi apa? Apalagi fitnah sana, fitnah sini, fitnah dengan perdukunan dan lain sebagainya. Itu juga buat apa? Ya, kalau memang bergulir ke persidangan, ya jangan ada penggiringan opini publik yang menyudutkan ini, yang hoa ini, yang lain sebagainya. Memang kebanyakan seperti itu di zaman sekarang ini. Saat persidangan ada penggiringan opini yang ini jelek, yang itu baik dan lain sebagainya. Tapi yang mulia hakim tentunya melihat dari bukti-bukti secara logika. Ada pembuktian, bukan karena katanya, bukan karena fitnah, bukan karena hoa yang dilihat oleh majelis hakim ini. Tapi bukti-bukti yang dimilikinya kuat apa tidak. Ternyata buktinya Ruben yang dia merasa dipersulit untuk bertemu anaknya masih kurang kuat dan bisa ditepis dengan mudahnya oleh pihak Sarwenda. Malah kesalahan Ruben ini fatal karena tidak menafkahi anaknya selama 6 bulan. Dengan alasan itu tadi, dipersulit bertemu anak. Ya, jadi kesalahan Ruben ini lebih fatal daripada kesalahan Sarwenda. Kalau menurut kartunya tadi loh ya, saya membaca melalui kartunya tadi. Disclaimer lagi, di sini juga masih prediksi. Kita tunggu lagi nanti perjalanan persidangannya seperti apa. Dua anak ini nanti akan diputuskan ikut siapa. Kalau dari beberapa prediksi saya, prediksi yang dulu dan sekarang lebih ke diasuh tetap oleh Sarwenda. Tapi lebih dipertegas lagi aturan mainnya, ketemuannya, terus nafkahnya juga akan diperbarui lagi.